Selamat pagi, Papa, Mama, dan anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari SD Putra Nirmala. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat selalu, dan selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mari, pada pagi hari ini sebelum kita mulai semua kegiatan dan aktivitas kita akan berdoa dan mendengarkan renungan terlebih dahulu. Siapkanlah hati kalian masing-masing. Kita akan menyiapkan untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar. Kami ingin memulai hari ini dengan berkat dari-Mu. Lindungilah kami, sertai kami dalam setiap kegiatan kami, supaya kami dapat melakukan segala kehendak-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bimbinglah supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menyimpannya dalam hati kami, untuk kemudian kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, "Beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tekuk segala bangsa." Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Hananya mematahkan gandar dari tekuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu
tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, apa yang dapat kita ambil dari bacaan yang tadi? Bacaannya cukup panjang, betul. Ada sesuatu yang dari dahulu kala Tuhan sangat tidak senang, dan itu berlaku sampai saat ini. Ada pula dalam 10 perintah Allah. Tuhan tidak menginginkan umatnya berdusta. Nabi Hananya tadi sudah berdusta. Dia membuat rakyat menjadi berdusta. Diingatkanlah oleh Nabi Yeremia. Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan Nabi Hananya agar tidak berdusta. Berbohong itu merupakan perbuatan yang salah. Terutama saat ini, kita semua tidak tahu kapan kita berkata bohong dan kapan kita berkata jujur. Itu semua berasal dari dalam hati kita sendiri, dari dalam pikiran kita. Tapi Tuhan tahu semua yang kita lakukan, kebohongan kita ataupun kejujuran kita. Mama papa tidak akan tahu kalau anaknya berbohong. Bapak ibu guru juga tidak akan tahu kalau anaknya, muridnya berbohong. Teman-teman pun tidak tahu kalau temannya berbohong. Tetapi Tuhan tahu kapan kita berbohong. Dan hanya Dia dan diri kita sendiri yang tahu kapan kita berbohong. Maka mulai dari sekarang, lepaskanlah, hilangkanlah semua kebohongan yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, agar kita tidak celaka seperti Nabi Hana yang mati karena kedustaannya, karena kebohongannya. Saat ini, di masa-masa kalian belajar dari rumah, Bapak Ibu guru tidak tahu kalian jujur atau bohong. Tetapi kami selalu menanamkan kepada kalian, kepada diri kami sendiri, untuk selalu jujur. Saya tidak mau dibohongi, maka saya tidak akan berbohong. Sepertinya kata-kata itu sangat tepat untuk kita lakukan dalam setiap hal. Sebelum kita melakukan apapun, pikirkan apa akibatnya, apa dampak buruk yang akan kita terima jika kita berbohong. Maka mulai dari saat ini,
Tanggung jawablah dengan dirimu sendiri dalam kegiatan belajar dari rumah untuk selalu jujur, tidak berbohong. Belajar sendiri dengan jujur, mengerjakan tugas-tugas juga dengan jujur, dan pada saat nanti ulangan pun kalian kerjakan semuanya dengan jujur. Jujur itu berasal dari dalam dirimu sendiri, dari dalam hatimu, dari dalam pikiranmu. Kami semua para guru yakin kalian adalah anak-anak hebat dan anak-anak jujur yang berasal dari orang tua yang luar biasa sudah mendidik dan mendampingimu sampai saat ini. Ibu akhiri renungan kita di pagi hari ini. Tetap semangat, belajar untuk selalu jujur dalam segala hal mulai dari saat ini. Tuhan yang akan mengetahui semuanya. Tuhan memberkati setiap langkahmu. Bunda Maria mendampingi hidupmu. Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah kami dengarkan. Berkatilah supaya dapat kami resapkan dalam hati dan kami bisa belajar untuk jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan terutama kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, agar kami selalu berada pada jalan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Lindungilah kami, sertai kami, supaya kami selalu dapat bersikap jujur. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan kami dalam lindungan dan berkat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33, Cirebon.